Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Entah apa yang ada di pikiran seorang ayah dan putrinya, sampai mereka tega berbuat hal yang mengerikan seperti kisah di video kali ini. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Jason Corbett lahir pada tanggal 12 Februari 1976 di Limerick, Irlandia. Orang tuanya dengan bahagia menyambut kelahirannya. Dia memiliki 7 orang saudara, di mana salah satunya merupakan saudara kembarnya. Orang tuanya melakukan segala kemungkinan untuk memastikan kalau anak-anak mereka tumbuh sehat dan tidak kekurangan. Tumbuh dewasa, Jason menjadi sosok yang bertanggung jawab, dan ketika ayahnya tidak bekerja, dia tidak ragu untuk bekerja paruh waktu sebagai seorang penjaga keamanan. Jason bertemu dengan seorang wanita bernama Margaret Fitzpatrick. Hubungan mereka dengan cepat menjadi hubungan romantis dan mereka menjadi tak bisa terpisahkan. Pasangan ini memutuskan menikah dan pada bulan September 2004 mereka memiliki anak pertama, seorang anak laki-laki yang diberi nama Jack. Dan 2 tahun kemudian, seorang anak perempuan bernama Sarah lahir. Sayangnya kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Di suatu malam penyakit asma Margaret kambuh. Saat itu Margaret mencoba untuk menghirup obat asma seperti biasanya. Namun entah mengapa di hari itu obatnya tidak berfungsi. Jason segera membawa istrinya ke rumah sakit, namun sayangnya nyawa Margaret yang baru berusia 31 tahun itu tidak dapat diselamatkan. Jason tidak dapat menggambarkan dengan kata-kata apa yang dia alami setelah kehilangan istri tercintanya. Dan dia harus ditinggal sendirian dengan 2 anak yang masih kecil. Saudaranya mendukungnya semaksimal mungkin, berusaha untuk tidak meninggalkan Jason sendirian dengan kesusahannya. Jason tidak ingin dirinya menjadi beban dan pada akhirnya dia memutuskan untuk menyewa seorang pengasuh untuk anak-anaknya. Setelah berganti beberapa orang pengasuh, pada bulan Februari 2008, Jason menerima email dari Molly Martens yang berusia 20 tahun. Molly mengirimkan resume yang luar biasa, seperti mengaku lulusan universitas ternama dan sudah lulus tes perawat yang nantinya terkuak hanyalah bohongan saja. Membaca itu, Jason merasa kalau dia sudah menemukan orang yang tepat. Yang Molly sembunyikan, dia tidak menceritakan fakta kalau dia baru saja keluar dari rumah sakit jiwa atas perawatan penyakit bipolarnya. Molly setuju untuk pindah ke Irlandia, di mana dia terbang ke sana pada tanggal 10 Maret 2008. Molly masih muda, cantik, dan berpakaian seperti dia sedang mencalonkan diri untuk Miss Amerika. Setelah beberapa saat, hubungan Jason dan Molly menjadi dekat. Jason pun mulai mengajak Molly untuk berkencan. Jason sendiri mengerti bahwa situasinya tidak ideal, tetapi dia merasa terhibur karena Molly rukun dengan anak-anaknya dan semuanya berjalan baik. Beberapa bulan Molly tinggal di Irlandia, dia pulang sebentar ke Amerika. Jason mengiriminya email yang menyatakan kalau dia tidak menginginkan hubungan mereka berkembang begitu cepat. Dan dia juga tidak yakin kalau ingin menikah lagi. Isi email itu membuat Molly merasa kesal. Namun pada akhirnya mereka terus berkencan dengan syarat Molly harus tinggal di tempat tinggal lain dan mencari pekerjaan lain. Molly menyetujui, namun saat dia tiba di Irlandia hal itu tidak pernah terjadi. Molly masih tetap tinggal di rumah Jason dan bahkan berhasil meyakinkannya untuk menjual rumah itu dengan mengatakan kalau dia tidak mau tinggal di bawah bayangan wanita lain. Di hari Valentine tahun 2010, Jason melamar Molly dan mereka pun bertunangan. Molly kemudian mengatakan kalau dia tidak suka tinggal di Irlandia dan meminta agar mereka bisa pindah ke Amerika Serikat. Lagi-lagi Jason menurutinya dan pindah ke North Carolina, di mana mereka membeli sebuah rumah yang indah di sana. Pasangan ini menikah pada tanggal 4 Juni 2011 di Tennessee dalam sebuah perayaan yang mewah.
Di hari pernikahan itu, mereka terlihat sangat bahagia. Tetapi ada beberapa hal janggal di mana Molly memberitahu teman-temannya bahwa dia dan Margaret adalah teman sebelum dia meninggal karena sakit kankernya. Hal ini tentu saja bohong karena Margaret meninggal pada tahun 2006 dan sampai saat itu Molly tidak pernah bertemu dengan Jason dan juga istrinya. Beberapa tahun berlalu, Molly mendapat pekerjaan paruh waktu sebagai instruktur renang dan menghabiskan sebagian besar waktu luangnya di rumah bersama dengan anak-anak. Sedangkan Jason menikmati pekerjaannya sebagai seorang pengusaha. Pasangan ini mendapatkan banyak teman baru di mana orang-orang sangat menyukai Jason karena kebaikan dan keramahannya. Jason sering terlihat di jalan sambil minum bir, jalan-jalan bersama para pria atau mengobrol dengan tetangga. Sepertinya tidak ada masalah dalam hidupnya Jason, tetapi sebenarnya ada perselisihan dalam hubungannya dengan Molly. Salah satu masalah terbesar adalah Molly ingin mengadopsi anak-anak Jason, tetapi Jason tidak menyukai gagasan itu dan menolak permintaan Molly. Jason mulai memikirkan serius masalah perceraian dan kepulangan bersama dengan putra dan putrinya ke Irlandia. Jason juga memberitahu Molly bahwa dia menyembunyikan paspor anak-anak karena takut Molly akan mengambilnya. 2 tahun pernikahan itu berjalan, Molly berkonsultasi dengan pengacara mengenai hak asuh anak-anak jika dia bercerai. Karena secara teknis, dia bukanlah ibu kandung dari anak-anak Jason. Pengacara mengatakan kalau dia harus bisa menunjukkan kalau Jason adalah ayah yang buruk atau sering menggunakan kekerasan, baru Molly dapat mendapatkan hak asuh dari Sarah dan Jack. Molly lalu menempatkan alat perekam di seluruh rumah untuk mencoba merekam suaminya dalam salah satu episode kemarahannya. Suatu kali saat makan malam, Molly memprovokasi Jason dengan membuatnya marah dan pertengkaran itu terekam terjadi di hadapan anak-anak. Keluarga Molly menggambarkan Jason sebagai pria yang mengerikan dan mendominasi. Sementara, kerabat Jason membantah hal ini dengan memastikan bahwa Molly mengarang kebohongan untuk membenarkan tindakannya sendiri. Pada tanggal 1 Agustus 2015, orang tua Molly datang ke North Carolina untuk berkunjung. Orang-orang akan berpikir kalau ini adalah kunjungan orang tua ke anak yang biasa saja. Namun semuanya berakhir menjadi sesuatu yang mengerikan. Orang tua Molly datang dengan membawa hadiah untuk cucu-cucunya, di mana mereka membelikan Sarah raket tenis, sedangkan untuk Jack mereka membelikan tongkat baseball. Dan ketika makan malam selesai, mereka semua langsung masuk ke kamar tidur. Menjelang dini hari, ayah Molly menelpon ke polisi melaporkan insiden yang terjadi di dalam rumah. Dan ketika ambulans tiba di tempat kejadian, mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan di dalam kamar tidur utama. Petugas pertama mendekati Jason dan ketika dia mengangkat kepalanya, jari-jarinya bisa menembus tengkorak dan menyentuh otak. Di kamar itu, dinding dan lantai kamar tidur berlumuran darah yang menunjukkan kalau serangan yang terjadi sangatlah brutal. Petugas medis yang menemukan Jason mengatakan bahwa darah di batu bata dan di tubuhnya Jason mulai mengering, dan tubuh Jason juga sudah mulai dingin saat disentuh. Hal ini menunjukkan sudah cukup banyak waktu yang berlalu sejak kematiannya. Saat ditanya, ayah Molly dan Molly berkata bahwa mereka memukuli Jason dengan sangat keras untuk mempertahankan diri. Tetapi tengkorak Jason retak dari belakang yang berarti Jason tidak menghadap mereka atau dalam posisi membelakangi. Molly pun dibawa ke mobil patroli dan diperiksa oleh para medis. Salah satu orang petugas mengatakan bahwa ketika mereka mendekatinya, Molly terlihat menangis keras tetapi tidak ada air mata yang terlihat. Molly juga sesekali mengusap lehernya, menjelaskan bahwa Jason menyakitinya dengan mencoba untuk mencekiknya. Namun di leher itu hanya ada satu tanda merah yang sangat kecil. Molly tidak mengalami luka lain dan begitu juga dengan ayahnya. Meskipun dia mengklaim bahwa dia dan Jason bertarung sengit saat memperebutkan tongkat baseball. Molly dan ayahnya dibawa ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian resmi dan difoto beberapa kali. Cerita Molly mengklaim bahwa dia dan ayahnya membunuh Jason semata-mata untuk membela diri karena suaminya itu menyerangnya.
Molly bilang Jason mabuk di hari itu dan sangat marah ketika dia terbangun di malam hari. Molly tidak dapat mengingat pasti apa yang telah terjadi. Dia hanya menyatakan bahwa selama bertahun-tahun dia telah dianiaya oleh suaminya, tetapi tetap diam karena dia takut kehilangan hak asuh atas anak-anak. Menurut pengakuan Molly, Sarah membangunkannya di pukul 3 pagi karena mimpi buruk. Molly lalu membawa Sarah kembali ke kamarnya dan menidurkannya di sana. Tetapi pada saat dia kembali ke kamar, Jason sudah terbangun dan terlihat sangat marah. Kemarahannya menyebabkan perkelahian dan Molly kemudian mengklaim bahwa perkelahian itulah yang menyebabkan kematian suaminya. Saat perkelahian terjadi, ayah Molly yang sebelumnya bertugas sebagai agen FBI mendengar suara yang datang dari kamar tidur putri dan menantunya. Dia mengaku kalau suara itu terdengar aneh baginya dan dia mengambil tongkat baseball dan menuju ke kamar putrinya. Saat dia membuka pintu, dia melihat Jason memegangi leher Molly dengan keras. Ketika Jason melihat ayah mertuanya, dia memperkuat remasan di tenggorokan Molly dan menyeretnya ke kamar mandi sambil mengatakan bahwa dia akan membunuhnya. Ayah Molly memohon pada Jason untuk membiarkan Molly pergi, tetapi ketika dia menyadari bahwa permintaannya itu sia-sia, dia memutuskan untuk menyerang Jason dengan tongkat pemukul. Pukulan pertama tidak mempan, Jason terus mencekik Molly. Ayah Molly terus memukuli Jason hingga Jason mendorongnya hingga terjatuh dan merebut tongkat baseballnya. Melihat itu Molly berteriak pada Jason untuk tidak menyentuh ayahnya. Karena merasa sangat takut, Molly mengambil batu bata yang ada di meja samping tempat tidurnya. Molly berlari ke arah Jason dan mulai memukulnya, dibantu oleh ayahnya yang sudah berhasil merebut tongkat baseball. Mereka berdua lalu bergantian memukuli Jason hingga mereka sadar kalau Jason sudah tidak berdaya. Dan setelahnya, mereka baru memanggil polisi. Selama penyelidikan tidak ditemukan bukti bahwa Molly dianiaya secara fisik selama hidupnya oleh Jason. Dari rekaman yang dibuat oleh Molly, Jason memang terdengar pemarah, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa dia berlaku kejam terhadap Molly. Ayah Molly tetapi bersaksi menyebutkan kalau Jason mabuk di malam itu. Dia juga mengatakan bahwa istri pertama Jason meninggal secara janggal. Namun saudara Jason mengatakan bahwa Molly mungkin tidak sepenuhnya jujur dalam ceritanya, dan penyelidik setuju dengan hal itu. Dari hasil otopsi, ditetapkan bahwa Jason meninggal karena cedera kepala akibat pukulan benda tumpul. Jason juga mengalami beberapa luka lecet dan memar di kepala dan juga patah tulang tengkorak yang sangat parah. Lukanya sangat parah sehingga pemeriksa medis tidak dapat menentukan dengan pasti berapa kali dia dipukul. Tetapi yang jelas dia menerima setidaknya 12 kali pukulan. Kesimpulan dari ahli toksikologi juga menemukan kalau kandungan alkohol dalam darahnya sangatlah kecil. Hal ini berlawanan dengan kesaksian Molly yang menyatakan Jason mabuk di malam itu. Namun yang aneh adalah ditemukannya jejak obat antidepresan di tubuhnya, padahal obat itu sebenarnya diresepkan untuk Molly. Kedua anak Jason untuk sementara waktu tinggal dengan saudara laki-laki Molly. Namun setelah selesai proses otopsi, mereka dibawa untuk bicara dengan seorang pekerja sosial. Mereka berharap bisa menemukan sedikit petunjuk tentang hubungan orang tuanya. Ternyata kedua anak ini menyatakan kalau ayah mereka selalu marah-marah, bahkan menyakiti ibu tiri mereka. Tuduhan Molly terkonfirmasi yang semakin membuat penyelidik semakin bingung. Penyelidik mempertanyakan bagaimana bisa di samping tidur ada batu bata. Namun saat ditanyakan ke Molly, dia menjawab kalau dia berencana akan mengecat batu bata itu bersama dengan anak-anak. Dan putra tirinya mengkonfirmasi hal itu. Molly mengajukan dokumen hak asuh dan perwalian atas Jack dan juga Sarah. Tetapi pada akhirnya, anak-anak itu tetap diserahkan kepada saudara Jason seperti yang ditunjukkan oleh Jason dalam surat wasiatnya. Terjadi ketegangan antara Molly dan keluarganya Jason. Molly tidak mengizinkan kerabat dari Jason untuk datang ke upacara peringatan dan menyewa pihak keamanan jika salah satu dari mereka mencoba untuk hadir. Ada juga kontroversi mengenai penguburan jenazah Jason. Molly bersikeras agar dia dikremasi secepat mungkin, sementara kakak Jason ingin membawa jenazahnya kembali ke Irlandia dan menguburkannya di sana.
Pada akhirnya Molly menyetujui hal tersebut, namun dengan syarat dia tidak mau menanggung semua biaya terkait pemakaman tersebut. Pada awalnya keluarga Jason sangat khawatir Molly dan ayahnya tidak akan diadili, namun mereka akhirnya ditangkap pada tanggal 18 Desember 2015. Dewan juri mendakwa ayah dan putrinya tersebut dengan tuduhan pembunuhan tingkat kedua dan pembunuhan karena kelalaian. Dan tentu saja tidak satu pun dari mereka mengaku bersalah. Sidang gabungan akhirnya dijadwalkan yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2017. Molly juga memberikan wawancara ke saluran TV di mana dia mengkonfirmasi kata-katanya tentang pelecehan Jason dan bahwa dia tidak bersalah atas kematiannya. Namun saat itu Jack dan Sarah yang sudah dewasa mencabut pernyataan awal mereka. Mereka mengatakan bahwa ayah mereka bukanlah orang yang melakukan kekerasan dan bahwa mereka terpaksa berbohong. Situasi menjadi rumit lagi dan kedua belah pihak mengajukan bukti forensik di pengadilan termasuk foto-foto dan kesaksian dari petugas yang pertama kali tiba di TKP. Seorang spesialis analisis noda darah bersaksi yang menyatakan bahwa lintasan percikan darah tidak sesuai dengan tindakan pembelaan diri. Dia menyatakan kalau serangan dimulai pasti dari Molly dan ayahnya yang memukul Jason terlebih dahulu, yang membuat Jason tidak berdaya, berbaring telungkup dan berulang kali diserang dari arah belakang. Pembela mencoba semaksimal mungkin untuk menyangkal kesaksian dari ahli tersebut, namun upaya ini tidak berhasil. Penuntut menunjukkan adanya polis asuransi jiwa Jason sebesar $600.000 dan fakta bahwa dia tidak mengizinkan Molly untuk secara resmi mengadopsi anak-anaknya. Dan hal ini disebut sebagai motif yang kuat untuk kejahatan ini. Dalam pembelaannya, ayah Molly menggambarkan Jason sebagai pria yang mengerikan dan juga seorang suami yang kasar. Dia berharap juri akan melihat sosok jujur dalam diri mantan seorang agen FBI. Molly sendiri tidak berbicara dalam pembelaannya yang mungkin merupakan langkah yang masuk akal dari pihaknya. Persidangan berlangsung hingga tanggal 9 Agustus 2017 dan kemudian setelah 3 jam pertimbangan, juri menjatuhkan putusan bersalah dan masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman 20 dan 25 tahun di penjara. Seminggu kemudian, Molly dan ayahnya mengajukan banding dengan menyatakan bahwa perilaku juri melanggar hukum. Hanya beberapa menit setelah persidangan berakhir, salah satu juri berbicara dengan perwakilan pers dan hal ini tidak dapat diterima. Tuntutan lain juga dibuat pada tanggal 1 Desember 2017. Banding kedua terdakwa ditolak, tetapi kemudian mereka mengajukan banding ke Mahkamah Agung North Carolina. Dan pada awal tahun 2021 mereka mencapai tujuan mereka. Tom Martins dan Molly Corbett dibebaskan dengan jaminan $200.000 Amerika Serikat. Sidang ulang kasus mereka seharusnya dilakukan pada bulan Juni 2023, tetapi itu ditunda hingga tanggal 6 November. Kedua anak Jason saat ini sudah tumbuh dewasa. Sarah dengan bantuan bibinya menulis dan menerbitkan serangkaian buku anak-anak yang dirancang untuk membantu anak-anak mengatasi kesepian setelah kehilangan orang yang dicintainya. Sedangkan Jack menjadi seorang penyanyi, penulis lagu dan seorang pemain rugby ulung. Keduanya tidak berhenti memperjuangkan keadilan dalam kasus ayah mereka dan tentunya akan bertindak sebagai saksi kunci untuk penuntutan pada persidangan mendatang. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!